Jangan lupa apa? Like, comment, and share. Ya, jadi teman-teman sekalian, kembali lagi bersama saya di channel ini. Ya, namun di video kali ini mungkin kita tidak akan membahas tentang ilmu nahu, dasar-dasar ilmu nahu untuk pemula, atau sering kami istilahkan dengan nahu dasar ala santri. Namun di video kali ini saya akan membuat satu video dengan membahas atau membaca satu buku yang berbahasa Arab, sebagaimana permintaan salah seorang dari subscriber kita, bahwasanya bahas yang lain-lain juga yang berkaitan tentang agama. Namun kali ini teman-teman sekalian, saya akan mencoba membahas sedikit ya, atau pembukaan atau perkenalan. Ini di depan saya ada sebuah buku di laptop, ya, judulnya Sitta wa thalathuna fa'idatan fi ahkamin nikahi wa adabihi. Ya, ada 36 faidah dari hukum-hukum nikah dan adab-adab nikah. Ya, jadi kita akan membahas tentang hukum-hukum dan adab-adab nikah, atau faedah yang kita bisa petik dari hukum tersebut atau adab tersebut. Ya, tentunya bagi teman-teman yang ingin menikah, ini pembahasan yang sangat menarik tentunya. Dan saya juga sebenarnya belum menikah, makanya saya mencoba untuk membahas sedikit tentang buku ini. Baik, langsung saja ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pengarang buku ini mengatakan bahwasanya an-nikahu fitratun basyariyatun. Yang menikah itu adalah fitrah manusia. Jadi setiap manusia tentunya pasti ingin menikah atau berangan-angan atau bercita-cita memiliki pasangan dalam hidupnya. Ya, pasangan di dalam hidupnya yang senantiasa menemaninya kemanapun ia berada, baik itu di rumah atau di luar rumah. Jadi menikah adalah merupakan fitrah setiap manusia, keinginan setiap manusia tentunya, bagi manusia yang normal. Ya, bagi yang tidak normal ya mungkin tidak butuh nikah. Tapi bagi laki-laki atau wanita yang normal, pasti setiap di antara mereka pasti menginginkan yang namanya pernikahan, memiliki pasangan di dalam hidup berumah tangga. Wa daruratun hayatiyah, dan menikah adalah kebutuhan hidup. Ya, jadi menikah adalah sesuatu yang sangat kita butuhkan dalam hidup kita. Ya, kita butuh pasangan, kita butuh orang yang senantiasa berada di dekat kita. Ketika kita sedih, ada yang senantiasa menghibur kita. Ketika kita gembira, ada yang senantiasa gembira bersama kita. Dan ketika kita misalnya butuh sesuatu, butuh teman curhat, ya ada istri kita misalnya bagi laki-laki, ya bagi wanita ada suaminya yang senantiasa mendengarkan isi hatinya atau curhatannya. Dan ini diantara manfaat atau faedah menikah, ya. Dan disebutkan bahwasanya menikah itu adalah daruratun hayatiyah, kebutuhan hidup ya bagi setiap manusia. Wa ifafin nafsi bil halali wa siyanatiha anil harami. Dan dengan menikah ya akan mengantarkan kita kepada sesuatu yang halal, wa siyanatiha anil haram, ya. Dan menikah dapat melindungi diri kita, menjaga diri kita dari sesuatu yang haram, yaitu perzinahan. Ya, dengan menikah akan membantu kita terhindar dari sesuatu yang haram, apalagi lawan jenis. Ya. Kata Nabi SAW, ya, tidaklah aku tinggalkan suatu umatku fitnah yang lebih besar selain fitnah wanita bagi laki-laki, ya. Maka bagi laki-laki teman-teman sekalian, para ikhwah sekalian, maka ketika kita merasa bahwa diri kita lemah di hadapan wanita, ya, kita lemah di hadapan wanita, kita senantiasa terjatuh ketika bertemu dengan wanita, maka kuncinya adalah menikah. Kuncinya adalah menikah, karena dengan menikah, ya, kata pengarang buku ini bahwasanya siyanatiha anil haram, ya, dengan menikah dapat menjaga diri kita, melindungi diri kita dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti berduaan misalnya dengan lawan jenis, ya, laki-laki dan wanita yang
bukan muhrim atau belum diikat dengan pernikahan, maka dengan menikah ya kita akan menjaga diri kita. Ada yang menjadi tameng bagi diri kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa sunnatun min sunanil anbiya. Dan menikah teman-teman sekalian ternyata itu adalah sunnah di antara sunnah-sunnah para nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini merupakan sunnah nabi menikah. Ya, jadi teman-teman yang belum menikah ya marilah kita senantiasa membulatkan tekad kita ya untuk senantiasa menjalankan sunnah nabi yang satu ini, menyempurnakan sebagian agama kita. Ya, wa hadil mursalin, dan ini merupakan petunjuk dari para rasul-rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Hatta alaihi syar'u wa raggaba fi. Ya, dan menikah itu sangat dianjurkan dalam syariat Islam dan sangat memotivasi bagi para pemeluk Islam yang belum menikah agar segera menikah. Jadi teman-teman sekalian ya, ini pembahasan yang sangat menarik ya buat kita yang masih jomblo terutama ya, agar segera ya, kalau bisa segera. Tapi jangan dipaksa juga ya, jangan menikah karena apa istilahnya nekat ya. Kita harus memang siap dari segi materi dan sebagainya. Ya, kita lanjut. Ya, ini ada beberapa ayat yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa ja'ala lakum min azwajikum banin. Ya, ila akhiril ayat. Ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan min anfusikum dari golongan kalian azwaja ya, pasangan hidup, wa ja'ala lakum min azwajikum, dan telah menjadikan dari pasangan-pasangan kalian banin ya, anak. Ini diantara ayat yang membahas tentang pernikahan, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala teman-teman sekalian ja'ala lakum min anfusikum azwaja, telah menjadikan pada untuk kalian itu istri dari golongan kalian, yaitu dari bangsa manusia. Wa ja'ala lakum min azwajikum banin, dan telah menjadikan dari istri-istri kalian banin ya, anak keturunan. Ya, kemudian ini ada beberapa ayat yang banyak ya, namun kita lewati saja ya, kita lanjut. Kita sebutkan satu ayat dan satu hadis dari Rasulullah SAW. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, lakinni asum wa uftir ya, saya juga, kata Nabi SAW, berpuasa dan berbuka. Maksudnya Nabi berpuasa, Nabi juga kadang tidak berpuasa. Wa usolli wa arqud ya, Nabi SAW sholat dan beristirahat. Wa atazawwajun nisa, dan Nabi SAW, ikhwah dan akhwat sekalian ya, teman-teman sekalian, atazawwajun nisa, kata Nabi, Nabi juga menikah ya, saya juga menikah. Faman ragiba an sunnati falaysa minni, dan barang siapa yang membenci sunnahku, barang siapa yang tidak ingin menikah, yang tidak ada niatnya untuk menikah, falaysa minni, maka orang tersebut bukanlah dari umatku. Nah, ini hati-hati ya teman-teman sekalian, bagi teman-teman yang tidak ada niatnya sama sekali untuk menikah, pengen menjomblo seumur hidupnya, ya hati-hati. Kata Nabi SAW, laisa minni ya, bukan golongan dari umatku, ketika kita benci masa pernikahan ya, ketika kita tidak mau menikah teman-teman sekalian ya. Ini masih sangat banyak ayat yang membahas tentang pernikahan, namun kita lewati saja ya. Ya, kemudian faja'ala subhanahu az-zawja sakanan lizauj ya, Allah Subhanahu wa taala ya telah menjadikan seorang istri itu sakanan ya, tempat tinggal, lizauj ya, bagi seorang suami. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan seorang istri itu sebagai tempat tinggal ya, sebagai tempat kembali bagi seorang suami. Yaskunu qalbuhu ilaiha, yang mana hati sang suami itu senantiasa tetap ya, pada sang istrinya ya. Jadi ya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan istri itu sebagai tempat bagi seorang suami, dan seorang suami senantiasa hatinya tetap pada sang istrinya yang tercinta. Ya. Wa tahfu nafsuhu ila liqa'iha. Ya, dan senantiasa diri kita senantiasa merindukan untuk ya bertemu ya, di setiap kali kita bertemu dengan istri, misalnya bagi yang sudah menikah ya, jiwa kita terasa senang, terasa gembira. Wa yafrahu bi ru'yatiha, dan kita senantiasa gembira ketika memandang istri kita. Ya, ketika
kita habis kerja, misalnya kita pulang kerja, kemudian kita disambut oleh istri kita dengan senyuman yang manis, ya kita gembira dengan memandang istri kita. Ya kata Nabi SAW, di antara ciri-ciri wanita saleha adalah ketika disuruh ia taat, ketika diperintah misalnya ia taat, dan ketika dipandang dapat menunjukkan hati, dapat menenangkan hati kita. Ya, ketika kita gelisah, ketika kita sedih, namun ketika kita melihat senyuman dari istri kita misalnya, maka kesedihan itu akan hilang, akan terobati dengan senyuman yang diberikan oleh sang istri kepada suaminya bagi yang sudah menikah. Namun yang belum menikah, ya teman-teman sekalian yang belum menikah, sabar ya. Insya Allah akan tiba waktunya. Ya, semuanya akan indah pada waktunya, semuanya akan cie-cie pada waktunya. Maka sabar saja. Kemudian selanjutnya, kemudian kita membahas tentang hukum nikah. Ya, hukum nikah. Ya, kata pengarang buku ini teman-teman sekalian, bahwasanya al-aslu fin nikahi al-ibaha. Ya, hukum asal nikah itu adalah boleh. Ya, hukum asal nikah itu adalah al-ibaha, boleh. Wa yakhtalifu hukmuhu bi ikhtilafi ahwalin nas. Namun terkadang hukum nikah itu berbeda, ya disebabkan karena perbedaan kondisi manusia. Ya, jadi hukum nikah itu sebenarnya tergantung pada diri kita masing-masing. Ya, bagi orang-orang yang senantiasa takut dengan dirinya, syahwatnya lemah ketika bertemu dengan wanita, maka bisa jadi hukum nikah baginya adalah wajib. Ya, ketika dia khawatir dirinya terjatuh kepada hal-hal yang haram, ya tidak bisa menjaga dirinya dari fitnah wanita, maka bisa jadi orang tersebut hukum nikah baginya adalah wajib. Namun bagi orang-orang yang senantiasa masih mampu menjaga dirinya dari fitnah wanita, bagi seorang laki-laki tentunya ya, maka bisa jadi hukum nikah adalah sunnah baginya dan mubah. Ya, ini hukum nikah berbeda pendapat. Namun hukum asal nikah adalah boleh. Wa yakhtalifu hukmuhu bi ikhtilafi ahwalin nas. Namun hukum nikah teman-teman sekalian itu berbeda disebabkan karena perbedaan kondisi kita, seperti yang kita sebutkan tadi. Fahuwa mustahabbun liman lahu syahwatun wa ya'manu ala nafsihi al-luku fi zina. Hukum nikah itu yang pertama adalah mustahab, sunnah bagi siapa yang mampu menjaga dirinya dari terjatuh kepada perbuatan zina. Ya, jadi orang yang mampu menjaga dirinya tidak terjatuh dari perbuatan zina, mampu melawan hawa nafsunya, maka hukum nikah baginya adalah mustahab, kata pengarang buku ini. Ya, boleh. Wa wajibun ala man qadara alaihi wa yakhafu ala nafsihi zina. Ya. Dan wajib, hukum nikah wajib bagi siapa yang tidak mampu menahan dirinya dari fitnah lawan jenis, atau ia khawatir dirinya terjatuh ke dalam perbuatan zina. Ketika seseorang misalnya khawatir kepada dirinya jikalau tidak menikah segera, maka ia akan terjatuh ke dalam perzinahan karena mungkin syahwatnya yang tinggi, maka pada saat itu hukum nikah baginya adalah wajib. Ya, yang pertama disebutkan adalah al-mustahab, sunnah bagi yang mampu menjaga dirinya, tidak khawatir terjatuh ke dalam perzinahan, itu sunnah. Namun jikalau seseorang khawatir, ya lemah syahwatnya, lemah lemah imannya, tidak mampu menahan dirinya ketika melihat seorang wanita, dan khawatir dirinya akan terjatuh ke dalam perzinahan ketika ia tidak menikah segera, maka hukum nikah baginya adalah wajib. Ya. Kemudian wa makruhun fi haqqi man yakhafu al-wuqu'a fi dhul wad darar wat taksir. Ya, dan sebagian mengatakan bahwasanya hukum nikah itu bisa jadi hukum nikah baginya adalah makruh. Ya, makruh. Ya, ketika ia khawatir dirinya berbuat zalim kepada istrinya misalnya. Ketika ada seorang laki-laki yang kasar misalnya, yang ringan tangan, sering memukul seorang wanita, maka ini hukum nikah baginya adalah makruh. Ya, jika sifat-sifat tersebut belum dihilangkan pada dirinya. Karena jangan sampai ia setelah menikah memukul istrinya, menzolimi istrinya, menganggap istrinya sebagai pembantu dan sebagainya. Maka kondisi yang seperti ini hukum nikah baginya adalah makruh. Ya, makruh, untuk menikah lebih baik baginya. Ya, kecuali ketika sifat-sifat tersebut telah dihilangkan pada dirinya.
Jadi ini dia hukum nikah ada 3. Yang hukum asalnya adalah al-ibahah, boleh. Namun berbeda hukumnya tergantung dengan kondisi seseorang. Kembali terakhir, ya, insya Allah kita membahas yang terakhir dalam pembahasan ini. Namun insya Allah kita akan lanjut di pertemuan selanjutnya atau di video selanjutnya. Yang terakhir teman-teman sekalian, ala rajuli idza arada az-zawaja ay yuhsina al-ikhtiyar wa la yata'ajjal. Ya, bagi seorang laki-laki yang masih jomblo, ya apa kabar yang masih jomblo? Ya masih kuat. Ini pesan buat antum yang masih jomblo, katanya ala rajuli idza arada az-zawaj. Ya, bagi seorang laki-laki, ya bagi seorang jomblo, idza arada az-zawaj, jika memiliki keinginan untuk menikah, ayyuhsinal ikhtiyar wa la yata'ajjal. Ya, ini syarat yang pertama. Ya, bagi yang menikah teman-teman, ya ayyuhsinal ikhtiyar, ya perbaiki pilihan kita, ikhtiar kita. Wa la yata'ajjal, jangan terburu-buru, ya santai. Jangan terburu-buru di dalam urusan pernikahan. Ya, kita berikhtiar, kita berdoa kepada Allah, minta petunjuk kepada Allah mana yang terbaik. Fayustahabbu ayyutazawwaja dzatad din. Maka disunahkan, dianjurkan bagi yang ingin menikah, yang jomblo yang ingin menikah, untuk memilih pasangan hidup yang baik agamanya, dzatad din, wal khuluq wal afaf, yang memiliki akhlak yang baik, yang penyayang, al wadud wal walud, yang penyayang, yang subur. Jadi kita disunahkan memilih wanita yang subur, ya. Al bikr, ini yang paling penting teman-teman sekalian, al bikr, ya gadis, masih gadis. Al-jamilah, yang cantik. Jadi disunahkan kita bagi yang ingin menikah agar memilih pasangan hidup yang masih gadis. Kemudian yang cantik, kata pengarang buku ini, al-jamilah, yang cantik. Wa antakuna nasibatan hasibatan karimatal unsur wal asl. Ya, dan kita disunahkan atau dianjurkan untuk memilih calon istri atau calon pasangan hidup yang memiliki keturunan nasab yang baik, yang baik. Jadi disunahkan kita memilih istri yang baik agamanya, yang akhlaknya baik, yang lembut, yang penyayang, yang subur, yang masih gadis, yang cantik. Kemudian yang memiliki keturunan atau latar belakang keluarga yang baik-baik. Ya, yang terakhir teman-teman sekalian, wa kullama istama'at hadhihi sifat fil mar'ah. Jikalau semua sifat yang tadi kita sebutkan itu berkumpul pada diri seorang wanita, ya, ketika semua sifat-sifat tadi terkumpul pada diri seorang wanita, mulai dari agamanya yang baik, kemudian akhlaknya baik, penyayang, lembut, subur, masih gadis, dan cantik lagi, dan terlahir dari keluarga yang baik-baik, dari keturunan yang baik-baik, apa kata pengarang buku ini? Fahuwa khairun ala khair. Maka dialah itu yang paling terbaik di antara yang terbaik. Subhanallah. Jadi ini kriteria calon istri yang Masya Allah, yang kata Nabi SAW, ketika dipandang menyejukkan hati, ketika diperintah dia taat, ketika ditinggal ia senantiasa menjaga diri dan hartanya untuk suaminya. Ya, jadi teman-teman sekalian, bagi yang belum menikah, ya tunggu apa lagi? Ya, dunia semakin tua. Ya, jangan sampai antum belum menikah, ya, terutama saya juga ya, atau lebih duluan ajal menjemput daripada kita menikah. Makanya jangan malu ya dalam beribadah. Nikah adalah ibadah, menyempurnakan agama. Jadi teman-teman sekalian, ini yang sempat saya sampaikan pada kesempatan kali ini dari buku Ahkamun Nikah wa Adabihi, hukum-hukum nikah, atau 36 faedah fi ahkamin nikah wa adabihi. 36 faedah dari hukum-hukum nikah dan adab-adab nikah, yang insyaallah kita akan lanjut pembahasannya di video-video selanjutnya insyaallah.